Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, alhamdulillah kita telah berada di penghujung Ramadan dan kita akan memasuki Idul Fitri. Maka dari itu tema kita hari ini adalah apa makna Idul Fitri dan bagaimana perjalanan spiritual kita dalam kehidupan ini. Hadirin dan kaum muslimin yang berbahagia, kita terdiri dari dua bagian. Bagian pertama adalah jasad kita yang berasal dari tanah. Dijelaskan oleh Allah dalam surat Al-Hajj ayat 5 dengan jelas kita berasal dari tanah, kemudian menjadi alaqah, menjadi mudghah, kemudian kita wa nukhrijakum tifla, kami lahirkan kamu sebagai anak manusia. Jasad ini berasal dari tanah dan kelak akan kembali ke tanah pula. Namun bagian kedua dari kita adalah ruh atau spirit yang berasal dari zat yang maha suci dan harus dapat kembali kepada zat yang maha suci, yakni Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, janganlah sampai kita terkotori oleh kotornya dunia ini, oleh nafsu dan keserakahan kita yang ingin menguasai dunia sebanyak-banyaknya. Kaum muslimin yang berbahagia, oleh karena itu orang yang menang adalah qad aflaha man zakkaha, orang yang tetap bisa mempertahankan kesucian dirinya, kesucian ruhnya, agar bisa kembali kepada zat yang maha suci tadi. Maka suka atau tidak suka, badan yang berasal dari tanah ini, berasal dari dunia ini memang membutuhkan dunia. Namun jangan sampai dunia itu menjadi tujuan utama buat kita. Dunia ini hanyalah sebagai sekedar wala tansa nasibaka minad dunya. Makanlah sekedar kita bisa tegak berdiri agar dapat menunaikan segala kewajiban dan ketaatan kita. Makanan ruh bukanlah dunia. Makanan ruh bukanlah harta dan jabatan. Makanan ruh adalah ketaatan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu hadirin sekalian dan kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, Allah memberikan cara kepada kita agar ruh ini dapat tetap bersih. Ataupun kalau setelah terlanjur tidak bersih, maka Allah punya cara untuk bagaimana ruh ini kembali bersih dan dapat diterima kembali oleh Allah zat yang maha suci itu. Allah memberikan berbagai cara, metode agar ruh itu menjadi bersih kembali. Ritual yang Allah dan Rasulnya ajarkan kepada kita adalah metode, thariqah, jalan agar kita bisa mempertahankan dan atau mengembalikan kesucian ruh kita. Hadirin kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, salat, puasa, haji, semua itu adalah cara-cara yang Allah berikan kepada kita untuk kita agar bisa membersihkan ruh itu agar dapat kembali kepada zat yang maha suci tadi. Oleh karena itu ayat yang berhubungan dengan ini adalah surat Ar-Rum ayat 30. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillahi dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Maka hadapkanlah wajahmu kepada din yang hanif, fitrah dari Allah yang tidak pernah berubah sejak Allah ciptakan kita sebagai manusia. Din itu harus ditegakkan agar tetap memelihara kesucian kita. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Hadirin sekalian, maka setelah kita sadar bahwa sejak kita akil balik sampai dengan saat ini mungkin banyak sekali
kekotoran-kekotoran yang telah mengotori ruh kita. Karena tadi makanan ruh adalah ketaatan, sementara kita punya keserakahan. Dan ketaatan itu harus dikembalikan. Maka Allah punya cara selanjutnya jika kita memang telah menjadi kotor. Ayat 31 sebagai lanjutan dari ayat tadi menyatakan caranya adalah munibina ilaih, bertaubat kepada Allah, kembali kepada titik start yang sebenarnya, kembali menyadari bahwa kita di dunia hanya bertugas untuk taat. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Setelah kembali bertobat kepada Allah dengan rangkaian tobat yang benar, yakni istighfar, kemudian menyesali apa yang telah kita perbuat dan berjanji untuk tidak berbuat kesalahan lagi. Kemudian kita langkah selanjutnya adalah wattaqu, bertakwa, menjaga diri agar tidak kembali ke jalan yang salah. Wa yuqimus shalah, kemudian bina diri kita dengan ritual-ritual yang Allah telah sediakan buat kita. Yang paling sering kita lakukan adalah sholat, untuk membina diri kita agar kita tidak tergelincir lagi kepada hal yang keempat, wala takunu minal musyrikin, jangan menjadi orang-orang yang musyrik. Kelihatannya takwa kepada Allah, taat kepada Allah, tapi ada motivasi lain selain agar bisa kembali kepada Allah, menjadi makhluk, menjadi ruh yang bersih kembali. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.